Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bro, hari ini gua pengen ngebahas tentang kekurangan dan kelebihan si GSX R150 ini. Kita bahas dari kekurangannya dulu ya. Kekurangan si GSX ini. Kekurangan yang pertama adalah yang sering banyak dikeluhkan oleh pengguna-pengguna GSX. Yang pertama di bagian komstir, teman-teman. Bagian komstir ini dia gampang oblak. Beberapa bulan setelah diganti juga rasanya gampang oblak lagi, cuy. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kekurangannya itu dia ada di ini, bisa dibilang antara tengah-tengah ya, antara kekurangan atau kelebihan. Karena yang akan kita bahas ini adalah mesinnya yang overbore. Kekurangan di mesin overbore ini, dia torsinya kurang galak sih. Torsinya kurang galak, tapi kalau untuk tenaga, speednya, kecepatannya, dia dikategorikan sebagai motor terkencang di kelas 150 cc 4 tak gitu ya. Tapi itu kekurangannya. Kalau untuk si torsinya, dia kurang jambak gitu ya, hampir kayak kita main motor beat gitu teman-teman. Beat juga kayaknya lebih menjambak di awalnya sih daripada ini. Selanjutnya, kekurangan dia adalah untuk orang yang pertama kali bawa, cuy. Ini motor pegel, udah jelas ya, karena stangnya underyoke. Ini nunduk, cuy. Bawahnya kita nunduk banget. Tapi gua rasain sih motor GSX gak lebih capek atau gak lebih pegal dari si R15 P3 gitu. Karena si R15 P3 kan tanknya gede tuh. Dia agak, kalau si gesek ini agak kecil, jadi gak terlalu jauh kita dari duduk ke stang itu, jadi gak terlalu pegal lah dibandingkan dengan si R15 V3. Selanjutnya apalagi ya kekurangan si gesek ini, selama gua pemakaian 3 tahun ini, capek, oh bukan capek ya, boros atau enggaknya, si gesek ini cukup 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 awet cuy. Kalau untuk motor 150 cc ya, 150 cc sport plus overbore gitu, dia ada di kadang 35 km per liter. Itu kalau konsumsi bahan bakarnya, kalau dipakai buat tarik-tarikan ya. Tapi kalau dipakai santuy kayak gini, dia tembus 39 km per liter. Bahkan di grup-grup GSX itu ada yang tembus sampai ke 41 sampai 42 km per liter. Itu cukup awet sih kalau untuk motor sport gitu ya. Selanjutnya yang bisa dianggap sebagai kekurangan adalah ini, Allah, panas sih kalau dipakai buat macet-macetan. Cukup panas ya dibanding dengan si CBR. Karena gue pernah nyobain si CBR plus, dibandingkan dengan ini si GSX, kayaknya lebih panas ini. Entah itu karena mungkin mesinnya, Allah, karena mungkin mesinnya overbore kali ya. Jadi ngefek ke panas si mesin. Terus kekurangannya, nah ini nih yang sering bikin bingung user-user GSX. Sikring cuy, sikringnya kadang putus. Penyakitnya sepele sebenarnya, sikring putus, tapi dia bikin kita bingung. Ini motor kenapa gitu ya, tiba-tiba pagi-pagi dia ngadat gitu.
dia lampu-lampunya mati atau speedometernya mati, itu biasanya sikring yang 10 ampere yang di bawah aki ini mati cuy, atau putus. Kemudian aki yang gampang drop, itu kekurangan selanjutnya ya. Akinya gampang drop, kalau gak dipakai sehari 2 hari aja, besoknya kita nyalain itu gampang drop. Tapi bisa diakalin sih sebenarnya. Diakalinya dengan cara kita starter sambil nekan kopling, itu bisa sedikit ngebantu cuy, bisa sedikit ngebantu buat supaya tidak terlalu susah starter si gesek ini. Karena kan kopling itu gabung sama ground ya, jadi ngeground. Aduh, ini bakalan hujan teman-teman. Kayaknya kalau hujan gua stop dulu ya videonya, karena gua gak pakai case pelindung si kamera ini. Terus kekurangan si gesek selama 3 tahun yang part-part yang udah gua ganti. Nah, ini ada satu lagi nih yang agak bahaya sih sebenarnya, yaitu si remnya cuy. Remnya gak pakem Senin Kamis, cuman diakalin juga bisa. Cara ngakalinya kita pakai ampas rem yang ori, jangan pakai yang KW itu. Kalau yang KW, waduh itu ya remnya di mana berhentinya di mana. Kalau pakai yang ori ini bagus sih, pakem. Plus setiap penggantian 2 kali kampas rem, kalian kuras sih minyak remnya, kuras, buang, dan insya Allah gak akan ngeblong gitu remnya. Karena rem itu fatal banget kan, apalagi kita yang sering rem pakai kopling gitu ya, pakai engine brake. Wah, itu efeknya ngerempet sih, bisa ke rantainya yang mulai kendor, atau si karet gearnya yang oblak gitu, yang kendor. Ini juga karet gearnya udah minta ganti karena sering di bawah sunwary, terus gua ngeremnya kebiasaan pakai kopling, akhirnya dia oblak cuy. Itu ya kekurangan si GSX. Part-part yang tadi udah gua ganti itu, kalau aksesoris, bukan aksesoris ya, hal-hal kecil banyak sih, kayak kampas itu udah pasti, kampas rem. Kemudian hal-hal yang fatalnya adalah, bukan fatal ya, hal yang agak mengocek dompet yang dalam gitu. Yang fatalnya bisa kita bilang, ini gua udah ganti kampas kopling cuy, karena kampas koplingnya bukan kebakar ya waktu itu, karena slip kopling. Kata si mekaniknya udah saranin ganti kopling aja, ganti kampas kopling aja sini. Udah ganti. Kemudian seal water pump udah ganti ya, walaupun belum bocor sih, belum ada tanda-tanda ngelitik atau gimana, tapi udah gua ganti karena udah nyampe dulu pasti ganti 22.000 ya, 22.000 km udah gua ganti ya, daripada kenapa-napa gitu. Itu part yang udah gue ganti, dan kekurangan si gesek yang gue alamin. Kemudian sekarang kita bahas kelebihannya ya. Kelebihan si gesek ini, yang pertama adalah yang tidak dimiliki kompetitor, yaitu dia udah keyless cuy. Tadi dia punya keyless, yang kabar baiknya adalah dari keyless ini si GSX belum pernah ada kasus hilang cuy, kecuali orang yang hilang itu orang yang pernah pegang si GSX kemudian dia ambil motornya dicuri cuy. Itu pernah ada kasus kayak gitu. Tapi kalau kasus motor si GSX parkir terus hilang, itu belum pernah ada cuy, alhamdulillahnya. Tapi walaupun kayak gitu, lu harus ngejaga dengan baik, karena yang namanya orang nggak benar tuh ada aja idenya gitu. Ini gua pulang kemana ya? Lurus kayaknya. Wow. Itu yang pertama, si GSX punya keyless. Yang kedua,
dia punya mesin overbore cuy. Dari si mesin overbore ini dia punya power yang gede atau punya speed yang tinggi. Tapi gua katakan ya, buat kalian yang masih menginginkan gitu untuk meminang si GSX ini dan masih pilih-pilih cuy, gua saranin ini motor yang kurang baik untuk orang-orang yang gampang ngerasain sakit hati gitu. Nah, ini powernya gila cuy, walaupun cuman 150 cc gitu ya. Kelebihan selanjutnya nih si GSX ringan cuy. GSX ini ringan dan dia kalau seandainya ya lu bawa si GSX ini jatuh sendirian amit-amit gitu ya, ini gampang banget sih buat berdirinya karena dia ringan banget dari motor-motor yang lain gitu. Dari motor-motor yang sekelas dia gitu. Dia yang paling ringan. Plus kalau lu bawa ke jalan-jalan yang licin bebatuan, ini ngehandle-nya enak banget sih, gampang, lebih gampang dari si R15 P3 dan juga si CBR gitu. Karena dia ringan. Kelebihan selanjutnya ini dari rantai cuy. Rantainya, oh di sini banyak polisi tidur sih. Rantainya yang tidak seberisik si CBR gitu ya. Ini dia senyap, walaupun gua udah ganti dengan si rantai aftermarket gitu ya. Mereknya juga gua agak tahu ini merek apa, lupa cuy. Merek yang bukan merek yang terkenal lah. Tapi dia walaupun udah kendor cuy si gasik ini, udah gua tarikin lagi, dia gak ada bunyi ngeretek si rantai gitu. Entah yang jadi masalah ngeretek si rantai, yang bunyi berisik di rantai itu apa gitu, gua belum ngerti sih di CBR. Mungkin teman-teman yang pengalaman di CBR bisa komen itu apa ya penyebabnya gitu. Oh ini udah gelap banget sih, udah mau hujan. Kemudian kelebihan lain dari si gesek ini, dia mesinnya powerful banget cuy. Ini bisa sampai 13.000 rpm, coba kebayang nggak tuh, 150 cc bisa sampai 13.000 rpm. Bahkan kalau kalian ganti ECU atau setting ECU, ini bisa sampai 14.000 rpm. Itu ini mesin yang luar biasa sih sebenarnya kalau kita mau pakai buat kenceng-kencengan sih. Tapi ini gua masukin lagi ke kekurangan lah, tadi lupa gua. Kekurangan si gesek ini, kalau lu ganti knalpot racing, dia berebetnya parah banget cuy, berebet parah. Harus ganti ECU atau di mapping lagi sampai nemu settingan yang pas gitu dari si ECU ini, karena dia mesinnya berebet kalau pakai knalpot berisik cuy. Ini kayaknya udah mau hujan besar. Nah, tapi kalau kalian udah ganti knalpot, setting ulang ECU-nya, mapping lagi, dia punya power yang gila banget cuy. Ngejambaknya 150 cc ngejambak. Ya walaupun torsinya gak sebesar motor-motor naked gitu ya, kayak MT-15, CB150R, tapi kalau kalian udah mapping cuy, kalian bakalan ngerasain powernya naiknya segimana gitu. Powernya sebenarnya gak perlu bore up sih kalau cuman buat speedingan mah, kecuali kalau kebutuhannya untuk sirkuit gitu ya, ya itu harus bore up sih. Emang 150 cc emang mau kenceng-kenceng kemana sih di jalan raya, ke kita mah macet-macet.
Nah, ini juga gua ngerasain enaknya si gesek ini setelah selama sebulan gua pemakaian si gesek ini. Setelah sebulan pemakaian gua baru ngerasain di motor nyaman gitu cuy. Tadinya sebelum sebulan pas awal-awal ini capek banget cuy, nunduk banget gitu, pegal banget dipakainya. Tapi ketika kita udah beradaptasi dengan sini motor, kayak oh enak juga ya ini motor ya gitu. Selain daripada dia motornya yang ringan, dia juga kenceng jadi enak buat tarik-tarikan di jalan gitu, enak. Kalau kalian yang orangnya apa ya, suka lama gitu buat siap-siap kemudian ngejar-ngejar waktu, ini motor cocok sih buat tarik-tarikan. Tapi di sini si GSX kalau dipakai buat kenceng-kencengan cuy, terus kalian gak pintar-pintar milih oli, ini dia mesinnya getar cuy, getar banget. Gua juga dulu sebelum rutin pakai oli X-Star ya, X-Star 9000, gua pakainya oli itu. Dan dulu gua pakai oli Shell ya, Shell AX7 itu. Allah Bapak kunaon. Oh sia kunaon itu tunduh cenah. Gua juga pas SMK kayak gitu sih, malam-malam mikirin tugas buat bikin iklan layanan masyarakat gitu, karena kan SMK di multimedia kayak gitu. Build quality-nya tuh bagus banget cuy. Pas gua bawa jatuh di jalan-jalan bebatuan di Cianjur Selatan, karena kesana jalannya belum diaspal, dicor juga belum cuy, masih tanah merah dan bebatuan gitu. Gua bawa jatuh, ini cuman lecet stiker doang cuy, lecet stiker sebelah kanan. Gue pernah bawa jatuh ke sebelah kanan, stikernya kegores. Tapi pas gue buka, alhamdulillah sih si dovnya agak kenapa-napa gitu. Apalagi si sennya kalau di motor lain kan, kalau dibawa jatuh sennya biasanya patah gitu atau lepas. Si GSX ini enggak coy. Itu salah satu kelebihan si GSX ya. Produk Suzuki ini produknya bagus-bagus sih kalau masalah kualitas gitu ya. Kalau orang-orang bilang part-part si GSX ini mahal, ya bisa dibilang iya kalau belinya di bengkel-bengkel pinggir jalan gitu ya cuy. Kenapa bisa mahal? Karena barangnya langka gitu. Kalau dibilang tidak mahal atau murah juga dibilang iya. Kenapa bisa murah? Ayam ayam karena dibilang bisa murah karena kalau belinya di online shop gitu murah, tapi minusnya kita harus bisa pasang sendiri gitu cuy. Gua juga gitu beli spare part dari online shop, kemudian gua pasang sendiri, udah itu solusi hemat gitu pemakaian si gesek ini. Itu ya kelebihannya di sini nih. Kalau siang ya pemandangannya enak cuy, beruntung banget yang punya rumah di sini. Allah. Ini ngelihat sawah, ngelihat pemandangan tuh. Sini ngapain tadi? Indah banget cuy. Apalagi kalau siang ya. Ini nih gua setting kamera gitu ya. Gua kali ini diam gitu biar kalian ngerasain feel-nya bahwa si gesek tuh kayak gimana. Gua kalibrasi kameranya seperti apa yang gua lihat beneran cuy. Jadi udah dipasin gitu. Apa yang gua lihat, jadi sensasi berkendaranya kayak gini cuy. Pemandangan berkendaranya tuh kayak gini gitu. Ngelihatnya udah sesuaikan dengan kamera, udah dikalibrasi sih. Jadi kita sekarang nikmati ya, nikmati sensasi berkendaranya si gesek tuh kayak gimana sih. Kayak gini nih. Oh,
pemandangan kokpitnya kayak gini juga sih. Yo yo, udah mau hujan nih, jadi harus agak cepet. Hahaha. Gerimis cuy, gerimis.